Panjang pendeknya tergantung Iran, tergantung bagaimana sikap kita. Mau nggak mulai merubah sikap kita. Artinya keputusan Pak Prabowo bergabung dengan BOP itu ternyata juga jadi pertimbangan hubungan kita iya sama Iran dong. ya? Dia meninggalkan non-blok, meninggalkan OKI, meninggalkan D8, meninggalkan semua mekanisme yang dibentuk oleh negara-negara berkembang untuk menghadapi negara barat dalam konteks ekonomi misalnya gitu loh. Supaya dua kapal itu bisa lepas dari Selat Hormuz tuh apa Pak? Menyesalkan terjadinya perang ini. Oh, statement itu ya. Karena belum ada sikap tegas ya Pak ya. Ya, fee-nya kan dia udah tetapkan $2 juta. Mau nggak bayar itu? Kalau mau bayar itu mungkin dilepasin. Lah kalau negara-negara yang selama ini sama Iran hubungannya baik, ya mungkin fee-nya kecil juga dilepasin. Lah Indonesia udah nyakitin hati Iran berapa kali kok. Masa mau disamakan dengan yang lain? Yang lain marah. Hubungan Indonesia sama Iran sedang berada di titik paling bawah. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno Dan saya Fitria Farisa di acara Kelas White Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. rame nih Tang. Apa tuh? Soal apa kita? Iya, hari ini kita mau ngebahas yang lagi rame juga Tang. Soal perang Iran dan AS yang udah berlangsung selama 1 bulan lebih. Sudah hadir di studio bersama kita mantan Dubes Indonesia untuk Iran, Pak Dian Wirengjurit. Selamat datang Pak. Terima kasih. Selamat sore pemirsa. Apa kabar Pak? Kayaknya Alhamdulillah. lagi sibuk nih Pak nih. Muncul di podcast sana sini, di TV sana sini. Jangan salahin saya. Kenapa saya diundang? Iya. Kalau nggak diundang kan saya tenangkan. Iya. Nggak ada yang nyalahin, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada Pak. Dian, Anda salah, nggak ada statement itu dari kita. Oh nggak ada ya? Nggak ada Pak. Terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita enggak ya? Enggak, belum Pak. Pak Dian, ini kan kabar terbaru setelah lebih dari sebulan berseteru gitu. Kabar terbaru gencatan senjata nih Pak. Padahal sebelumnya AS sempat bilang bahwa bisa bertahan 3-4 bulan dengan kemenangan AS. Sebelumnya malah cuma sebulan kok. Iya. Mundur lagi. Terus Mundur terus itu. Iran bilang katanya bisa bertahan sampai 6 bulan. Terus sekarang ini kan baru sebulanan gitu gencatan senjata. Ada apa nih Pak? Tanya aja sama Trump. Agak susah ya. Masalahnya biang keroknya dia. Ya. Perang yang pertama tahun lalu bulan Mei Juni itu yang mulai dia, tiba-tiba dia yang berhentiin. Dia berhentiin. Titik. Artinya apa sih? Iran membalas, dia berhenti, sekarang juga begitu kan? Israel sama Amerika memulai. Sekarang tahu-taunya ancaman dengan tadi tuh 40 hari lah, 30 hari, 40 hari, beberapa hari. Sekarang terakhir kan ancamannya mau memusnahkan jembatan segala macam. Ya. Infrastruktur. Ya kan? Ya. Lah yang keluar malah ngajakin ceasefire. Gencatan senjata ya. Nah, artinya apa sih? Ternyata obatnya Trump bekerja, itu aja. Obat warasnya. Obat warasnya. Sesimpel itu misalnya Iya, Pak. karena selama ini kan ya salah obat, ya dosisnya kurang. Nah, sekarang dosisnya pas, Ya. ya kan? Jadi akhirnya kewarasan kembali ya. Kewarasan kembali, tapi mungkin yang disuntikan itu ya mungkin ada dicampur fentanyl. Nah, Pak, kewarasan Trump ini muncul kenapa Pak? Apakah akhirnya memang Amerika melihat bahwa Gini, susah banget kenyataan di dalam negeri Iran, Amerika, di dalam negeri Amerika harus menjadi pertimbangan Trump nomor 1 karena dia adalah presiden Amerika Serikat, bukan presiden dunia, yang ngangkat nggak ada, ya kan? Artinya apa? Di dalam negerinya dia banyak masalah. Sebut apa? Ya berarti Amerika dong yang sakit masyarakatnya kalau membiarkan pemimpin seperti itu. Dan akibat perang ini buat Amerika, perang ini sendiri tidak sah ya. Kongres nggak setuju, Senat belum, apalagi masyarakatnya. Sekarang jutaan udah demonstrasi. Ilustrasi boleh? Perang Vietnam berapa tahun, dari tahun 60 berapa sampai 75. Lama tuh. Apa yang terjadi?
gelombang demonstrasi anti perang di Amerika saat itu meningkat terus. Makanya ada yang mengatakan Amerika tidak kalah dalam segi militer, tapi kalah karena publik opini. Nah di Amerika sekarang juga publik opininya sudah jutaan, bahkan bertambah, dan bahkan mulai brutal karena menghadapi polisi yang memang sudah brutal menghadapi imigran. Jadi double masalahnya Trump di dalam negeri. Dia harus mulai berkaca dari situ. Satu, masalah dalam negeri. Kedua, dukungan dari mitra-mitranya sudah mulai berkurang. Sebagian negara utama NATO sudah tidak mau mengasosiasikan diri dengan perangnya Trump ini. Ini bukan perang Amerika Iran loh ya, sebenarnya perangnya Trump. Mereka sudah mau sebut negara-negara NATO utama, Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, Jerman, sudah tidak ada yang mau memberikan dukungan, bahkan mengizinkan wilayahnya di pangkalan militer di sana dipakai aja nggak mau. Artinya apa? Dukungan logistiknya semakin susah. Sekarang mengandalkan negara Arab ketiga yang ikut karena nyerang. Emang rakyat Arab itu, 6 negara Arab itu pengen negaranya terseret, dia aja dipaksa Trump ikut? Nggak mau. Rakyat sudah menikmati gemerlapnya Timur Tengah. Dubai kurang apa? Pernah ke Dubai nggak pada? Ini ada satu nggak pernah ini eksekutif. Ntar saya ceritain. Dubai seperti itu. Sekarang udah pada lari tuh. Padahal belum disasarin ke kota Dubainya loh. Baru pinggir-pinggirannya, baru pangkalan Amerika di sana sudah mulai kosong. Artinya apa? Investor sudah lari. Hidupnya negara Timur Tengah itu cuma minyak sama gas, nggak ada lain. Kecuali ada yang butuh pasir gitu loh. Ada butuh pasir nggak ada ya? Nggak ada Pak. Kita sudah bisa. Kita punya pasir, pasir gunung kita banyak. Gunung kita banyak Pak. Butuh pasir sama, nggak ada. Lah sekarang kalau minyaknya nggak boleh lewat Hormuz, mau dari mana dia dapat pemasukan? Sementara dia harus menanggung beban membiayai perangnya Amerika. Itu ketiga. Nah sekarang keempat, faktor diplomasi nih, diplomat. Buat saya diplomasi selama ini terjadi nggak pernah diam dari awal. Jangan salah, bukan hanya karena mulai nembak lagi dari tahun lalu setelah perang 12 hari itu diplomasi nggak berhenti. Cuman karena Trump ya sakit jiwanya kumat, obatnya nggak mempan, ya begitulah. Mulai lagi. Tapi diplomasi tidak. Siapa sih pemain diplomasi yang bisa mempengaruhi Amerika? Ternyata bukan negara-negara Eropa, bukan negara-negara sekutunya di belahan manapun. Atau NATO misal gitu, enggak Pak? Ternyata bukan. Apakah negara mustinya negara Timur Tengah? Tapi malah Timur Tengah ikut ngeroyok. Loh siapa? Selama ini pemainnya di sana yang tetap dalam kerangka apapun itu namanya Turki sama Mesir. Kenapa Turki sama Mesir bisa bermain? Karena dua-duanya ini mengakui Israel. Dua-duanya ini dekat sama Amerika. Turki anggota NATO, dipercaya. Nah sekarang kalau lihat 4 negara yang sekarang aktif, tambah Pakistan muncul, Arab Saudi digandeng. Arab Saudi mau, yang tadinya ikut-ikutan sekarang mau ikut dengan Pakistan nih. Setahu saya mereka berempat. Memang yang maju Pakistan. Saudi artinya terbesar di negara Teluk, sudah mulai melunak posisinya, tidak lagi mengikuti Amerika. Itu Trump harus sadar tuh. Apalagi kerjasama paling utama dengan Arab Saudi. Nah, yang faktor Pakistan ini yang menarik. Faktor terakhir. Pakistan satu-satunya negara muslim yang punya senjata nuklir ya. Belakangan ini sebelum perangnya ceasefire, gencatan senjata, kan sudah terucap dari sebagian lingkarannya Trump itu bahwa kalau Iran ngotot kita sikat habis, kalau nggak ini juga, kalau perlu kita pakai nuklir. Lah kalau nuklir dipakai, yang namanya Pakistan tidak akan tinggal diam. Sebuah negara Islam dirudal nuklir sama negara Amerika, apalagi Yahudi ikut-ikutan untuk Israel. Dia akan menjamin Iran kalau Amerika makin kasar. Artinya kartunya Pakistan untuk kemudian muncul sebagai
negara yang membantu negosiasi itu Pak juga karena dia punya nuklir Ya, itu Pak ya. kalau nggak punya nuklir nggak akan laku seperti kita. Nggak punya apa-apa, mau gaya-gayaan. Makanya ide juru damai itu kita nggak dapat karena kita ya nggak ada nuklir juga, nggak ada apa Kalau mau bergennya ya. Indonesia mau menjadi juru damai, itu ada syaratnya. Ke laut aja lu gitu. Ke laut aja ibaratnya gitu ya Pak ya. Ya, oke. Ya, Pak Oke. Dian. Balik lagi tadi soal gencatan senjata, kan ada 10 syarat yang ditetapkan Iran gitu Pak. Iran. Salah satunya Iran kemudian mau katanya membuka Selat Hormuz. Kalau kemudian sudah ada pernyataan seperti itu dan gencatan senjata sudah disepakati, apakah kemudian kapal-kapal yang tadinya tertahan, termasuk dari negara-negara yang dianggap tidak terlalu dekat dengan Iran, itu bisa langsung melintas gitu aja atau selanjutnya gimana Pak? Jawabannya suka-suka Iran. Masih tetap gitu tuh Pak. Oh ya, karena tetap wilayah itu dikuasai sebagian secara teritorial, sebagian secara politis. Akibat perang ini, Iran mendeklar siapapun yang lewat harus izin saya. Karena selama ini saya sudah memberikan kesempatan, tapi sekarang malah saya diserang rame-rame. Saya tetap akan minta harus izin saya. Artinya apa? Tidak dengan sendirinya, tidak secara otomatis akan diizinkan. Mudah-mudahan mungkin termasuk kapal kita. Biarin aja dulu gitu loh. Biarin aja di situ. Berarti langkah Indonesia untuk kapalnya bisa lewat Selat Hormuz masih panjang dong Pak? Iya. Panjang pendeknya tergantung Iran, tergantung bagaimana sikap kita. Oke. Mau nggak mulai merubah sikap kita? Apa sih sikap kita yang mulai merubah? Mau nggak mulai menyatakan nggak usahlah gagah-gagahan mau jadi Mediator. penengah, mau jadi kirim pasukan ke International Stabilization Force itu yang dibentuk dengan BOP itu. Mulailah mikir untuk mempertimbangkan kembali keanggotaan di situ. Kalau saya ditanya, ya keluar gitu loh. Oke. Itu sikap yang mungkin akan banyak mempengaruhi Iran terhadap kita. Artinya keputusan Pak Prabowo bergabung dengan BOP itu ternyata juga jadi pertimbangan hubungan Oh kita iya sama Iran ya. Pak? dong, dia meninggalkan non-blok, meninggalkan OKI, meninggalkan D8, meninggalkan semua mekanisme yang dibentuk oleh negara-negara berkembang untuk menghadapi negara barat dalam konteks ekonomi misalnya gitu loh. Sekarang ditinggalkan. Jadi kalau ada yang masih bilang Indonesia punya leverage, daya ungkit diplomasi karena kita itu bebas aktif, anggota non-blok, pret gitu loh. Iya. Pak, Rednya tapi kecil ya Pak. Kecil aja. Kecil ya. Emang kayak Trump. tapi kalau ditarik ke belakang Pak, sebenarnya hubungan antara Indonesia Saya sama sambung Iran tadi belum Oke, selesai. siap. Apa namanya dilolosin atau enggak? Nah sekarang kapal Iran yang di sini itu udah mungkin secara teknis udah nggak bisa dipakai tuh, udah besi tua tuh. Itu yang waktu 2023 ditangkap Bakamla itu Pak. Amran. Jadi tertanggap Bakamla. Iya. Amran 114 itu. Itu dilelang makanya nggak laku itu karena minyak mentahnya udah jadi aspal. Kapalnya udah jadi mungkin setengah besi tua gitu loh. Oke. Atasin dulu ini. Bagaimana Indonesia? Mau nggak itu Indonesia ikut bertanggung jawab atas kapal ini? Kalau memang dilelang, ya bagi-bagi dong hasilnya. Ya ini dilelang aja udah nggak ada yang mau nih katanya. Nah, terus mau mangkrak aja. Terus kerugian Iran di situ berapa? Kapalnya itu berapa? 100 juta dolar. Minyaknya berapa? 50 juta atau berapa juta? Tuh. Sekarang dihitung nggak tuh kerugian itu oleh Indonesia? Kok mau minta yang dua itu langsung dilepas begitu aja? Oke. Semua dalam diplomasi itu ada take and give. Ngerti dong ya? Iya. Itu kan bahasa Urdu. Iya. Jadi kalau nggak apa yang lo kasih ke gua sebelum gua ngelepasin. Sekarang ditanya, bisa jawab nggak? Untuk melepaskan, Indonesia untuk supaya gua lepasin nih, lo mau ngasih apa ke gua? Bisa nggak? Makanya saya bilang tadi, mulailah dari melunakkan sikap, nggak usah ngomong macem-macem, nggak usah gaya-gayaan. Mulai pelan-pelan lah, mulai pertimbangkan hal-hal yang tadi itu, BOP, KSF segala macam, sikap apa namanya yang terang-terangan sudah meninggalkan non-blok dan itu mulai kita kembalikan lagi tuh.
Tidak bisa sekejap mungkin, tapi paling tidak dari itikat baik. Loh, sekarang Nah, langkah paling cepatnya apa tuh Pak? Kalau proses misalnya katakanlah keluar dari BOP melunakkan sikap itu kan butuh waktu. Butuh waktu, Nah, oke. yang hari ini mungkin bisa secepatnya dilakukan pemerintah supaya 2 kapal itu bisa lepas dari Selat Hormuz tuh apa Pak? menyesalkan terjadinya perang ini. Oh, statement itu ya. Karena belum ada sikap tegas ya Pak ya. Ya, kita kan ngikut Bahrain. Bahrain itu bilang kita diserang. Tadi kita ngobrol, Bahrain diserang. Kita ikut mengutuk. Kan bahasanya mengecam keras blatant aggression by Iran. Lalu yang mulai siapa? Gara-gara yang seperti itu harus diralat dulu bahwa perang ini bukan perang yang legal, bukan perang yang dikehendaki oleh kawasan, tapi perang yang dimulai oleh sepihak. Berani nggak bilang gitu? Mengkoreksi pernyataan dengan pernyataan, ya bahasanya bisa diperlunak ya, Iya. bahwa menyesalkan terjadinya perang yang dilakukan oleh Amerika dan Israel gitu misalnya. nggak usah bilang itu negara luar kawasan. Itu bahasa diplomatik loh. Dengan itu aja Iran mungkin udah melihat bahwa kita Ada itikat baik ya. bahwa mengecam, orang tahu kok orang luar kawasan yang mulai siapa, kan orang nggak usah disebutin tahu. Makanya dalam diplomasi bahasa seperti itu bisa dianggap itikat baik gitu loh. Itu yang Pak Dian lihat di Kemlu. Pernyataan-pernyataan yang Pak Presiden belum muncul. bukan aja belum muncul, mungkin memang nggak mau menyampaikan. Tapi Pak, ini pertanyaanku gini. Kemarin kan ada 4 kapal yang tertahan, tapi 2 diklaim kapal kita bisa lolos. Lah kenapa yang 2 ini enggak? Apa pembedanya tuh Pak? 2 kapal yang akhirnya Ya bisa justru lepas itu. dan kapal yang ketahan. Karena dia nggak tahu Indonesia mau ngasih apa dengan bebasin itu. Fee-nya kan dia udah tetapkan $2 juta. Mau nggak bayar itu? Kalau mau bayar itu mungkin dilepasin. Lah kalau negara-negara yang selama ini sama Iran hubungannya baik, ya mungkin fee-nya kecil juga dilepasin. Lah Indonesia udah nyakitin hati Iran berapa kali kok? Masa mau disamakan dengan yang lain? Yang lain marah. Lu sama Indonesia, lu udah dihina, udah dilecehkan, masih dilepasin. Iya. Gue yang nggak ada masalah malah selalu dukung, malah tetap aja kena fee. Tapi benar nggak Pak? Ada di satu podcast itu yang mengatakan bahwa kapal yang ditahan di sana yang kita bilang itu milik Pertamina itu Ya, benderanya bukan Kalau bendera kita. namanya kan Pertamina Pride dan Gamsunoro itu. Oke. Nama bisa kita perdebatkan, tapi benderanya Singapura dan bendera Panama. Secara bisnis minyak, hal yang biasa kapal-kapal satu negara tidak memakai bendera negaranya. Oke. Karena perizinan negaranya malah mungkin ribet, tahu sendiri. Tapi perizinan negara seperti Panama, seperti Karibia tuh, Bahamas segala macam, Cayman segala macam, itu lebih mudah. Jadi orang lebih mudah proses di sana, pakai nama sana, pakai sana, termasuk untuk mencari asuransi. Oke. Indonesia mencari asuransi buat kapal, asuransi kita mungkin nggak sanggup, gede banget. Tapi juga mungkin belum tentu kredibel di tataran internasional. Kalau asuransi yang besar seperti Lloyd, mungkin dia malah comfortable dengan bendera-bendera tadi tuh, Panama atau Singapura. Pak, berarti hubungan antara Indonesia dengan Iran ini kalau ditarik ke belakang itu memang apa ya, tidak terlalu erat sebenarnya Pak, dari lama gitu. Nggak usah basa-basi. Hubungan Indonesia sama Iran sedang berada di titik paling bawah. Masa paling bawah? Kata saya. Iya. Ya kata situ terserah. Karena Kan situ nanya tanya, saya. masa? Berarti paling bawah ini Paling Pak. bawah. Karena belum pernah ada terjadi seperti ini. Iran dikecewakan berapa kali ketika dia dinista oleh Amerika, Israel dan sekutunya. Negara yang dianggap sahabat tidak menunjukkan simpatinya. Bahkan ketika seorang pemimpin besarnya saja meninggal, apalagi meninggal dengan kekerasan, tewas di tangan musuh. Katakan musuh Islam, orang negara Oki itu dibentuk untuk menghadapi Yahudi. Titik. Loh, sekarang Yahudi yang membunuh, Ya. tidak ada statement sama sekali, bahkan oleh kedutaan kita di sana.
Wah, itu pelecehan dalam dunia diplomasi. Itu nggak akan bisa dilupakan oleh Iran. Masa dalam sekejap minta mereka merubah sikap, kita sudah menentukan sikap kita meninggalkan mereka. Ya, cukup kompleks ternyata hubungan kita akhirnya sampai di titik terendah itu, Pak. Kata saya. Iya. Apakah itu juga, Pak, yang akhirnya membuat kalau kita lihat di dalam negeri kita, dubes Iran ini nggak bisa, kayaknya belum ketemu sama Pak Presiden ini hari ini, tapi akhirnya malah ke Pak Jokowi, ke JK, ke Megawati. Mega, Itu SBY. juga indikasi. Tapi mungkin Pak Presiden, maaf nih, mungkin Presiden juga jadi pakai rikuh untuk menerima, karena selama ini sikapnya sudah seperti itu. Tapi yang dilakukan, nah ini saya mau objektif secara diplomatik ya, secara objektif diplomatik yang dilakukan, maaf nih teman saya tuh si Buru Jerdi itu, saya datang sana juga khusus wilayah Sungkawa. Dia melakukan langkah yang sebenarnya tidak patut dalam konteks diplomasi. Oke. Karena menemui mereka yang sudah tidak berkuasa, yang sekarang sebagian ada di pihak lawannya pemerintah yang sekarang. Jujur nggak? Yang ditemui itu kan ada yang tidak sejalan kan sama. Ya. Kan Bu Mega kan enggak. Ya makanya kalau mau terang-terangan ya itu. Tapi ditemui. Itu dari konteks diplomatik nggak bagus. Kalau dia menemui organisasi katakan Muhammadiyah atau itu lebih masih bisa terima. Tapi mau contoh? Nah, contoh nggak? Mau Pak. Ya, Pak. Saya pernah di Moskow. Siapa yang nggak kenal Gorbachev? Itu Nobel perdamaian tuh ya. Ketika saya tugas di sana, dubesnya Pak Hamid Awaludin itu ingin bertemu Gorbachev, nggak pernah bisa. Ketika saya datang di sana menggantikan yang sebelumnya, saya wakil, Pak Dian, bagaimana sih bisa nggak usahain saya mau ketemu Gorbachev? Wah, saya tukang belusukan, tapi belusukan di sana saya mentok, nggak bisa. Saya tanya, pada akhirnya dapat jawaban. Dia kan bukan pendiri Rusia, dia bikin berantakan Uni Soviet kok. Uni Soviet pecah kan dianggap gara-gara dia. Ya. Glasnostnya, perestroikanya. Di Kenapa harus mata-mata ditemui, ya? pemerintah yang sekarang, dia itu yang membuat bubarnya Uni Soviet. Masa you mau temuin? Kalau diam-diam kita atur pertemuan, wah personanan grata kita bisa diusir. Nah ini contoh. Mudah-mudahan tidak jadi isu ya di kita, karena kita bisa memahami pahitnya Iran dikecewakan, makanya dubesnya menemui tokoh-tokoh itu. Tapi secara diplomatik kurang pas tuh. Itu kurang pas. Ya, sejauh ini kan ke pemerintah hanya sampai ke Menlu nih Pak. Menlu pun hanya datang bawa surat itu kan. Artinya ini belum cukup, sama sekali belum cukup gitu Pak. Kedutaan di negara manapun, ketika kita tahun 65 lah kita nggak anti komunisme. Kalau kedutaan besar kita kan tetap ada di sana, di Moskow. Kalau waktu itu ada yang meninggal pun pasti kita harus datang tuh, harus menyatakan duka cita. Nah ini kedutaan kita di Iran saja, tempat kita bertugas, nggak menyatakan apa-apa kok. Nah itu kan udah satu bisa membayangkan nggak itu? Kalau buat saya yang diplomat itu tindakan undiplomatik tuh. Undiplomatik maksudnya Pak. Saya bilang. Nah Pak, dubes Iran sempat curhat juga nggak Pak dalam situasi kemarin, kenapa? Dalam bahasa yang lain iya, karena bahwa saya susah menemui presiden. kalau itu saya tidak tahu, karena saya ketemu dia terakhir ketika saya ikut mengisi buku condolence itu, nyatakan secara pribadi dan saya mewakili institusi peradaban itu. Tapi saya diterima dengan baik dan mereka tahu siapa saya. Menyampaikan kecewaan bahwa sampai pada saat itu pemerintah Indonesia tidak melakukan apa-apa. Itu sudah disampaikan. Dalam bahasa yang halus tentunya. Tapi buat saya paham maksudnya apa. Pahit itu ya Pak ya. Udah pahit, mereka udah
Getir iya banget dong. ya rasanya ya. Berapa hari kemudian baru menteri kita datang. Ya. Yang ada hari itu meninggal nomor 1 minimal ada. Ibaratnya kalau hubungan kita dekat ya, Mendu bisa WA Iya. dubesnya gitu loh. Ya. Tapi dengan koneksi Pak Dian sampai hari ini dengan teman-teman tokoh-tokoh di Iran, apakah dan dubes Iran juga, apakah mereka tuh juga sudah menganggap bahwa kita tuh adalah negara yang berada di kubunya Amerika dan Israel, Pak? Secara terang-terangan gitu, walaupun dalam obrolan di balik layar ya. Tidak pernah kita menyatakan secara terang-terangan atau dalam dunia diplomasi. Sekarang gini loh, kita bergabung di dalam BOP walaupun tidak ada kaitan dari segi apapun. Ya. Tapi selalu dibilangnya dalam rangka turut serta mengupayakan solusi damai Palestina dua negara. Ya kan? Two state solution itu ya. Two state solution itu nggak ada kaitan. Nah dalam konteks itu saja kan Iran nggak bisa. Wah lo harus keluar dong. Nggak boleh kan? Kalau saya kan ada tujuan. Ya walaupun tujuannya ngarang gitu kan. Artinya apa? Bahasa-bahasa frontal itu ya tidak terungkap kecuali di masyarakat ya. Saya masih kontak-kontakan sama teman-teman di sana. Saya sebelum perang yang Juni kan saya keluyuran sebulan di sana tuh. Mereka tetap baik sama saya dan saya tidak tinggal sama orang Indonesia, maaf, bukan tidak cinta Indonesia. Saya ada ke Iran ya tinggal sama orang Iran. Saya ke kampung tinggal di kampung. Dan mereka masih menganggap Dan mereka masih welcome saya. Tapi ketika itu kan perang belum mulai. ya. Tapi sekarang melalui WA tidak, cuman bahasanya begini. Kenapa sih kok negara kamu gitu sama kami? Oh. Paham nggak? Oke. Ya. Berarti ini sebenarnya Kecewa kan itu bentuk kecewa kan? Kekecewaan. akumulatif gitu ya Pak ya, dari Persis. sejarah panjang. Persis. Untung teman-teman saya tahu siapa saya, jadi bisa membedakan antara saya dan ketika saya menjadi duta besar gitu loh. Tapi ketika saya duta besar dikasih keluyuran kok mereka, jadi mereka nggak akan lupain saya deh. Saya aman kalau ke sana. Betul. Nah, kalau situasinya kayak gini nih Pak. Tapi saya boleh minum kan? Boleh Boleh, Pak. silakan, Monggo Pak. Pak. Monggo Pak. Kalau kemudian seandainya Prabowo mengambil sikap tegas, katakanlah keluar dari BOP, ini bisa memperbaiki hubungan Indonesia? Saya yakin bisa. Bisa, paling tidak membuka jalan, membuka mata Iran kembali. Mau kembali nih kawan kita. Masa Non-blok lagi nih kawan kan, misalnya gitu bisa juga Pak. sahabat. Ketika sahabat meninggalkan kan banyak ya kita dikhianati sahabat. Tapi ketika dia mulai baik-baik lagi kan, mulai baik nih. Kan kita juga harus terbuka. Iran pun begitu. Kalau Indonesia menunjukkan itikat baik, bentuknya apa saja, tidak dengan sendirinya keluar, tapi membuat pernyataan yang katakan menenteramkan gitu ya, jangan kita akan BOP, kita akan begini, buntutnya kita bersedia menjadi penengah lah, mana laku. Ya. Udah dukung BOP kok kita mau jadi penengah, apa karena BOP itu apa sih? Board of Peace. Iya. Yang punya BOP itu namanya Trump itu malah mulai perang. Ya. Amerika dan masih mau Israel. dipercaya yang begitu. Ya, itu saya. Ada yang Ya, monggo Pak diminum lagi. Boleh ya? Boleh Pak. Ya. soalnya Situasi yang cukup pelik ternyata Pak. Nah, Pak dinaikkan dulu Pak itu ya Pak, mic-nya Pak. Nah, biar cetho Pak. tadi dia yang nurunin. Nah Pak Dian, kita sekarang sedikit bergeser Pak. Tadi kita bahas soal Iran. Sekarang apakah kemudian aku pengen tahu kaitannya dengan 3 pahlawan perdamaian kita yang gugur? Apa? Pak? 3 pahlawan oke. perdamaian kita yang di Lebanon. Lebanon itu. Bagaimana Pak Dian melihat respon dari pemerintah kita? Karena kalau kita lihat dari beberapa netizen masyarakat tuh banyak yang mengkritik karena pemerintah kita tidak langsung menyatakan bahwa Israel yang melakukan serangan itu. Nah, dalam pandangan Pak Dian bagaimana respon pemerintah hari ini sebenarnya? Kadang-kadang kita ini ya suka overacting ya, menyikapi sesuatu secara spontan tapi tidak menyadari ada aturan main gitu loh. Oke. Di semua mekanisme internasional yang dibentuk secara resmi termasuk PBB.
UNIFIL itu badan dibentuk PBB, Hmm. induknya PBB, ada aturan main. Kecelakaan dalam bentuk tewasnya anggota pasukan perdamaian bukan baru kali ini. Banyak negara yang mengalami tentaranya yang berpartisipasi dalam pasukan perdamaian tewas. Indonesia pun mengalami kok, pernah tahun 50-an ketika masalah Kongo itu. Kita kirim pasukan sana, ada yang tewas. Tapi waktu itu saja setahu saya reaksi kita itu terarah ya, terukur. Enggak kayak sekarang nih hebohnya di mana-mana, semua pengen ngomong, semua merasa tahu, semua merasa paling benar gitu ya. Ya dulu tahun 50-an nggak ada medsos, Pak. Sekarang kan udah. Oh iya. Iya. Ya, saya juga belum lahir itu. Iya. Nggak ada ya. Oke. Nah, sekarang pasukan perdamaian diatur oleh PBB. Artinya apa? Kalau terjadi seperti ini, saya dengan segala hormat, dengan penghargaan tinggi saya kepada 3 pahlawan perdamaian ini, tidak menafikan itu, tapi tidak berarti mengecilkan ya, tolong dipahami bahwa reaksi kita terlalu berlebihan. Padahal kembalikan ke PBB karena ada mekanisme. Yang menembak itu siapa? Oke. Apa bisa kita langsung tuduh Israel? Secara hukum belum tentu. Dalam perang Iran-Irak juga yang membom Turki kan sempat kena, katanya dibom tuh. Ternyata kan serpihannya bukan punya Iran tuh. Loh, artinya kan ada yang bermain. Ada yang ingin memperkeruh suasana. Loh, artinya apa? Israel belum bisa dijadikan tertuduh. Makanya dalam mekanisme PBB akan ada yang namanya verifikasi atau investigasi yang akan dilakukan oleh sebuah tim. Untuk mengirim tim ini memang harus ada keputusan. Sudah betul Indonesia menyampaikan komplain kepada Dewan Keamanan. Betul, karena yang membentuk UNIFIL adalah Dewan Keamanan. Itu betul, titik. Tapi jangan langsung tuduh Israel, jangan langsung bilang kita nggak perlu lagi partisipasi. Loh, kita katanya mau menciptakan perdamaian. Masa jatuh korban terus kita langsung bahasa bulannya tuh, bahasa planetnya itu kan mutung. Ya kan? Masa mutung? Ya jangan dong. Konsisten dong. Kita akan tetap di sana dengan berusaha meningkatkan pengamanan compound kita gitu kan. Itu dong reaksinya mestinya. Ini kan keluar dari UNIFIL. Di mana mandat undang-undang, katanya kita di sana mandat undang-undang. Katanya kita mau gagah-gagahan jadi penengah Iran Amerika, mana undang-undang. Masa begitu ada kejadian atau saya bilangnya sementara ini masih kecelakaan terus langsung minta mundur. Biarin aja PBB bekerja, kirim investigasi. Kalau hasil investigasi telah membuktikan bahwa Israel yang memang menembak, itu kan akan dibuktikan lagi menembak itu secara sengaja atau ketidaksengajaan. Peluru yang sama dari pistol yang sama nembak ke arah 10 meter, 20 meter, pakai ini udah nggak bergerak lagi nih, belum tentu kena titik yang sama kan? Ya nggak? Apalagi 10 meter. Kalau itu 1 kilo udah menyimpangnya jauh lagi. Kalau itu meriam. Kecelakaan seperti itu dalam konteks alat perang itu hal yang biasa. Akurasi itu tergantung pelurunya. Peluru itu belum tentu sama ya. Walaupun tipenya sama, dibuat di pabrik yang sama, ada defect dikit sedikit udah arahnya udah macam-macam tuh. Loh, kalau itu yang terjadi dari penelitian itu, kan misalnya Israel memang tidak sengaja, rasanya juga terlalu gegabah kalau dia nembak. Kalau mau nembak kan kapan aja, orang pasukan itu ada di situ terus kok. Kenapa harus sekarang gitu loh? Kan makin cari ulah namanya. Jadi masih bisa dilihat bahwa itu accident gitu, Pak. Bapak saya masih bisa melihat accident selama belum ada investigasi dari PBB. Oke. Jadi nggak bisa juga kita kayak langsung Israel. Nggak bisa. Dan langkah pemerintah kita itu tolong udah tepat. Jangan ditafsirkan saya bela Israel ya. Israel tolong diingat, masyarakat Israel juga pencinta damai ya. Yang tidak baik itu namanya Netanyahu. Ya kan? Orangnya.
tanya di Israel sekarang, pendukung anti Netanyahu makin banyak gitu. Jadi dalam negerinya juga mulai bergejolak ya. gejolak. Dan tolong diingat, di Iran ada komunitas Yahudi yang dijaga oleh undang-undang dasarnya. Makanya punya wakil di parlemen di Iran. Ya. Di sana saya main-main ke komunitasnya Yahudi yang pakai kupluk itu. Aman-aman saja. Mereka juga happy-happy aja sebagai warga Iran. Jadi Yahudi jangan disalahkan, tapi yang disalahkan pemerintah Zionis Israel, khususnya di bawah pimpinan yang namanya Netanyahu. Oke. Nah, dalam konteks itu saya bukan membela Netanyahu, tapi hukum menyatakan harus ada investigasi. Itu betul. Itu langkah yang harus dilakukan PBB. Ya. Oke. Ya. Jadi kita jangan terpancing sama isu-isu wah ditembak Israel, nggak usah lah. Biarin PBB bekerja. Kalem-kalem dulu. Ya. Oke, Fitri apa itu terakhir pertanyaan? Pertanyaan terakhir nih. Aduh. Ya. Balik lagi nih Pak ke gencatan senjata, tadi kan ada 10 syarat, di antaranya adalah Iran minta supaya penghentian total serangan dalam waktu yang tidak terbatas katanya. Oke. Ini yakin nggak nih Pak Amerika Serikat bakal menaati? Sekarang gini, yuk kita ingat sejarah yang belum terlalu lama, yang namanya perang 12 hari bulan Mei Juni tahun lalu. Ketika perundingan damai sedang gini, saya sekali lagi tidak anti Amerika, tapi di bawah presiden yang benar, Amerika itu mau mendengar dan pencinta damai. Buktinya Obama bisa membawa perdamaian dengan perjanjian yang ditandatangani dengan Iran. Cuman gara-gara makhluk satu ini masuk, dibongkar, ya kan? Nah, artinya apa sih? Yang mulai semua ini kan namanya Trump. Perang 12 hari. Ketika perjanjian katanya lagi tidak terlalu progresif kemajuannya, tapi ada peluang untuk terus totonya nyerang. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada A, nggak ada I, U, B, B, Bu, sekarang nyerang. Ya nggak? Nyerang 12 hari capek sendiri. Berhenti sendiri. Lah Iran juga, ini orang maunya apa sih? Lagi perundingan damai aja udah nyerang. Kepercayaan sudah hilang kan? Yang kedua sekarang 28 Februari lagi perundingan lagi berlanjut lagi, Tiba-tiba. lagi puasa, nyerang lagi. Ya. Tewaslah pimpinan tertinggi Iran. Loh. Apa namanya penyerangan seperti itu? Buat saya ya pengecut, ya licik, ya kalau si Trump pakai kata kasar yang tahu sendiri ya, yang bastard segala macam, ya dia itu bastard. Nanti Pak Dian melihat bahwa gencatan Orang senjata lagi ini belum tentu. melakukan ibadah puasa, diserang, dibunuh anak-anak di sekolah di sana. Apa namanya biadab? Ya. Loh, terus kita mau percaya orang seperti itu? Buat saya kesalahan fatal akan terjadi kalau kita percaya. Jadi kalau sekarang ceasefire, ya kita lihat aja. Buat saya, buat Iran pasti evaluasinya ya tetap harus konsolidasi pertahanannya. Tetap jangan lengah gitu loh. Ntar kecolongan lagi. Mereka juga tidak akan mempercaya Amerika yang dipimpin Trump ini ya Pak. Ya kalau percaya Trump ya Mas Tatang perlu minum obat Mas. Ikut minum obat. Oke. Kalau mempercayai orang seperti Trump. Sampai kapanpun orang seperti itu tidak akan bisa disembuhkan. Oke. Tolong tanya psikolog. Nggak akan bisa sembuh. Yang ada bisa dijinakan ya tadi dengan obat. Oke. Tambahan sedikit nih Pak. Artinya sepertinya perang ini kalau dari sisi belum jawab nih. Oke. 10 poin tadi. Tolong ya gini. Dua pihak bertentangan. Yang pertama Trump mengajukan 15 poin. Yang semua suka-suka dia tuh. Nggak akan ada yang mau deh menuin dia. Orang itu kemauan dia, bukan kemauannya Amerika. Ya dijawab dong sama Iran 10 poin. Ya nggak? Ya versinya Iran. Tapi versinya Iran sekarang ini kan jadi acuan kan? Buat modal dasar perundingan. Berarti apa tuh? Lagi waras tuh. Lagi mau nerima pandangan orang. Tapi percaya? Ya jangan dulu.
Sementara di sisi 10 poinnya Iran pun ada yang tidak mungkin tidak atau sulit dilakukan. Kayak kompensasi Ya, gitu kan. sama penyerangan ya. Iya enggak? Kan ada di situ kan. Iya. Nah, itu panjang urusannya kalau Iran kaku di situ. Tapi kalau dia fleksibel di situ, muncullah 4 negara ini, Pakistan promotornya. Mengajukan 5 poin. Kalau ingat awalnya 5 poin ini sangat basic dan semua mestinya terima. Penghentian perang, pemberian perlindungan kepada sipil, patuhi hukum internasional, beri keleluasan untuk lewat Hormuz lagi, segala macam. Satu lagi ya, semua netral, ya nggak? Nah, tapi tidak cukup semua ini kan. Makanya sekarang 15 poin Trump, 10 poin Iran lagi diramu kembali oleh 4 negara ini supaya dicari titik temunya. Saya yakin mereka akan datang dengan butir-butir usulan baru. Oke. Kalau yang 10 poin saja mulai diterima oleh Trump, kalau benar loh. Kalau tidak ya 4 negara ini akan meramu kembali menjadi usulan yang lebih konkret dan lebih realistis. Jadi ada peluang. Nah, kalau dalam konteks itu mestinya negosiasi akan gencar dilakukan sekarang. Artinya lebih jauh, batas 2 minggu mungkin akan terlewati dengan proses negosiasi ini. Maksudnya, iya, ceasefire akan diperpanjang. Lebih dari 2 minggu. Lebih dari 2 minggu. Kalau yang dulu aja nggak ada yang mulai dia serang, baru 8 bulan kemudian dia nyerang lagi. Mudah-mudahan ceasefire pun bisa diperpanjang sesuai dengan progresnya negosiasi. Dan walaupun sudah gencatan senjata, sikap tegas Indonesia tetap dibutuhkan gitu, Pak. Sikap tegas, iya jelas dong. Itu mah kaitannya nggak ada urusan dengan perang, itu sikap Indonesia yang mencela-mencela kok. Katanya non-blok tapi masuk ke BOP, katanya non-blok tapi masuk ke tempat yang semua ada Israel, ikut nyerang negara-negara Arab, ikut nyerang negara Islam, gitu kan, lucu. Ya sikap itu nggak akan berubah. Tunjukkan itikat baik. Tapi satu terakhir ya, ya nggak usah ngurusin ini Timur Tengah deh, urusin dalam negeri aja beresin. Guru honorer beresin gajinya, kasihan tuh. Masa ada ibu-ibu lahir di pinggir jalan? Lihat nggak yang di Kalimantan, di Sulawesi itu, yang diangkut pakai itu jalannya rusak, mobil nggak bisa. Terus lihat nggak anak gantung diri segala macam itu? Lihat nggak MBG kayak apa? Lihat nggak anak sekolah nyebrang pakai tali gelayutan di atas sungai deres gitu. Mendingan dana itu buat itu. Kalau Indonesia bisa benahin dalam negeri, nggak usah saya siap, nggak usah, pasti diminta. Makasih. Oke, siap. Itu sahabat Kompas.com, obrolan kita dengan Pak Dian Wirengjurit, mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran 2012-2016. Terima kasih, semoga bisa mendapatkan daging-daging dalam obrolan ini. Gitu. Terima kasih. Saya Tatang Gurito. Cukup nih, terima kasih. Saya bertemu lagi di Ngegas dan Ampol selanjutnya. Bye bye.